Nah, sekarang kita lihat had been terhadap 5W1H dan tidak maksud bertanya. Maksudnya 5W1H itu tidak memberi maksud bertanya, oke? Nah, lihat hukumnya, tentunya had-nya itu harus berposisi setelah subjek, ya. Nah, tentu tidak bertanya dan atau 5W1H itu tentu bertemu langsung dengan subjeknya. Jadi tidak ada ekspresi kah, ya, yang merupakan ekspresi bertanya, ya. Nah, jadi di sini tidak bertanya. Kita lihat contohnya. Lihat, you had been writing. Kamu telah sedang menulis. Tidak bertanya, ya. Tidak bertanya. Nah, dan ingat kata kerjanya pasti kata kerja bentuk ing jika ada kata kerjanya, ya. Jika tidak ada yang perlu ditambahin. Nah, lihat bentuknya adalah bentuk positif, merupakan statement, pernyataan tidak maksud bertanya. Kita mulai dari yang pertama adalah what, ya. Oke. What you had been writing. Apa yang ingat. What you had been writing, apa yang kamu telah sedang tulis waktu itu. Apa yang kamu udah tulis waktu itu. Apa yang udah sedang kamu tulis waktu itu. Apa yang udah lagi kamu tulis waktu itu. Jadi udah lagi mungkin, ya. Saya pribadi saya selalu menggunakannya telah sedang itu dengan kata udah lagi. Apa yang udah lagi kamu kerjakan, apa yang udah lagi kamu tulis waktu itu. Aku tahu waktu itu. I knew. Itu kedua, ya. Nah, I knew. Aku tahu waktu itu. What you had been writing. Apa yang sudah sedang kamu tulis waktu itu. Oke? Paham? Nah, jadi di sini tidak maksud bertanya. Oke, yang berikutnya adalah tentang where. Where you had been writing, di mana kamu telah sedang menulis. Menulis apa? Misalnya menulisnya, ya. Tambah it. Menulisnya mungkin perihal atau sebuah cerita, benda, ya. Berarti kata gantinya adalah it. Where you had been writing it, I knew. Di mana kamu telah sedang menulisnya, aku tahu waktu itu. Oke? Kita lihat lagi. When you had been writing it, ketika kamu telah sedang menulisnya, waktu itu, I knew. Aku tahu waktu itu. I knew when you had been writing it. Aku tahu waktu itu ketika kamu telah sedang menulisnya. Waktu itu. Tentu tidak bertanya, ya. Nah, yang berikutnya, why? Mengapa? Why you had been writing. Misalnya deh kita tukar, ya. The story misalnya. Why you had been writing the story. Kenapa kamu telah sedang menulis cerita itu waktu itu. I knew, aku tahu. Jadi aku tahu nih waktu itu alasannya kenapa kamu telah sedang menulis cerita itu waktu itu, seperti itu, ya. Oke. Berikutnya adalah who. Siapa? Itu pelakunya tidak ada, ya. Who had been writing the story? Siapa yang telah sedang menulis cerita itu waktu itu? Aku tidak peduli waktu itu. I didn't care. Aku tidak peduli waktu itu. Oke, I didn't care. Aku tidak peduli waktu itu. Who had been writing the story? Siapa yang telah sedang menulis cerita itu waktu itu? Oke. How?
How you had been writing the story. Bagaimana kamu telah sedang menulis cerita itu waktu itu. Aku tahu. Misalnya. Atau dia tahu. He knew. He knew. Dia tahu waktu itu. Bagaimana kamu telah sedang menulis cerita itu waktu itu. Nah, sekarang Anda lihat tidak adanya ekspresi kah ya, tentu tidak bertanya. Maka 5W1H tersebut merupakan ataupun berfungsi sebagai kata sambung di dalam kalimat ya. Satu kalimat jika letakkan di sini he knew. Dia tahu. Kalimat pertama. Kalimat kedua akan disambung oleh kata how. Nah, jadi tidak ada ekspresi kah di situ ya. Nah, jadi di sini merupakan sebagai kata sambung. Dan jika terdapat kata kerjanya, maka kata kerja tersebut harus ditambah ing. Dan ingat, had been adalah menyatakan lampau. Jadi maksud dulu, waktu itu, bahkan tadi itu ada pada kata had itu tadi. Kenapa seperti itu? Karena had adalah kata kerja bentuk kedua. Dan jika kita menyatakan masa waktu lampaunya itu, misalnya dia tahu bagaimana kamu telah sedang menulis cerita itu. Misalnya kita bilang minggu lalu, last week. He knew how you had been writing the story last week. Dia tahu waktu itu, tentu waktu itunya menguatkan adalah minggu lalu itu ya. Bagaimana kamu telah sedang menulis cerita itu minggu lalu. Jadi had sebagai kata kerja bantu bentuk lampau menguatkan keterangan yang kita sebutkan itu tadi. Jika tidak ada keterangannya, maka had memberi maksud lampau. Dulu, waktu itu. Atau mungkin tadi. Oke? Sekarang Anda lihat lagi buku Anda baca lagi buku Anda dan kerjakan latihan-latihan yang ada di buku VNP Anda ya. Nah, setelah itu coba ucapkan. Saya yakin Anda semakin lancar dalam berbahasa Inggris. Oke? Sampai jumpa pada chapter berikutnya.